Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi itu suasana desa yang terletak jauh dari pusat perkotaan sangat tentram dan damai. Namun kedamaian para penghuni terusik dengan keberadaan sekumpulan orang asing yang datang di tempat mereka. Ketika matahari akan menampakkan dirinya, seisi desa dibuat gaduh karena sekumpulan orang yang datang membawa tandu. Mereka prihatin akan nasib orang tersebut yang tak lain adalah Abbas. Mereka dengan sukarela membantu tim penyelamat. Tidak ingin membuang waktu, ketua tim langsung menghubungi nomor telepon yang telah ditinggalkan Mama Abbas. Mendengar kabar berita yang baik, Mama langsung mengirimkan helikopter ke lokasi yang disebutkan tim penyelamat. Nampak mereka, para tim penyelamat, menyiapkan tempat pendaratan darurat. Mereka, para tim bekerja sama menyiapkan tempat pendaratan bersama penduduk sekitar. Beberapa orang dari mereka bertugas menyisir lokasi di pedalaman desa tersebut. Tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka menemukan lokasi yang cocok untuk pendaratan. Sebuah tanah yang amat lapang terletak tidak jauh dari perkampungan kecil telah siap menjadi tempat pendaratan. Setelah menunggu beberapa jam, tepat pukul 7 pagi hari terdengar suara gemuruh di atas langit. Itu adalah suara milik helikopter. Semua tim sudah menyiapkan segalanya dan kini Abbas akan segera diangkat masuk ke dalam helikopter. Deru mesin heli menggema di sekitar perkampungan yang sepi, membuat beberapa penduduk melihat untuk menyaksikan secara langsung. Ini adalah pemandangan langka bagi penduduk perkampungan tersebut. Para tim penyelamat mengucapkan terima kasih kepada penduduk sekitar. Kini semua tim bersiap untuk kembali pulang. Misi telah sukses. Korban yang hilang di dalam jurang telah ditemukan. Namun misi belum berakhir. Selanjutnya, Mama menugaskan untuk mencari siapa pelaku di balik kecelakaan ini. Helikopter yang membawa Abbas kini terbang ke rumah sakit pinggir kota. Untuk sementara, yang terpenting Abbas mendapat pertolongan di rumah sakit Mitra. Ini rumah sakit tempat Meli dirawat. Mama sudah terlihat cemas semenjak tadi. Ia masih bersama Meli dari semalam. Setelah mendengar kabar ditemukannya Abbas, Mama belum memberitahu pada siapapun. Ia ingin mengetahui kondisi Abbas dahulu. Mama tidak ingin melihat Meli semakin terguncang. Jadi ia menyimpan kabar ini sendirian. Ruang UGD. Nampak Abbas telah terkapar tidak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Tubuhnya dipenuhi dengan banyak selang yang menempel. Wajahnya yang penuh dengan luka memar kini membiru. Tubuhnya yang dulu gagah dan kekar kini terbulai lemah. Mama setelah mendengar putra kesayangannya telah sampai, langsung masuk ke ruang UGD. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keadaan Abbas saat ini. Beliau perlahan mendekati tubuh putranya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, hanya air mata yang keluar dari matanya yang tak kunjung berhenti mengalir. Mama bersedih sekaligus terharu dan sangat bersyukur. Akhirnya putra tunggalnya kembali dengan hidup-hidup. Abbas kini masih belum sadarkan diri. Setelah Mama yakin dan puas memeriksa keadaan putranya, ia kembali ke ruang rawat inap tempat Meli dirawat. Mama dengan perasaan sedikit lega berani menyatakan pada Meli bahwa Abbas telah ditemukan. Mama perlahan membuka pintu kamar Meli. Ia langsung memeluk Meli dengan erat. Abbas selamat sayang, iya selamat, Abbas kita sudah ditemukan, ucap Mama serasa memeluk kembali badan Meli. Meli yang semula seperti tidak punya tenaga, rasanya badannya saat ini mendapatkan suntikan semangat lagi. Ia merasa mataharinya telah kembali setelah ditelan gerhana dalam sekejap.
Meli merasa kabar ini seperti mimpi. Ia berkali-kali menanyakan pada mertuanya, apakah ini benar atau hanya untuk menghibur dirinya yang kini terpukul karena kehilangan Abbas. Namun melihat dari kesungguhan Mama saat menyatakan kabar baik tersebut, Meli perlahan yakin suami yang ia rindukan, yang ia cintai dengan tulus telah kembali. Meli mengungkapkan pada Mama mertuanya, ia ingin segera menemui Abbas. Mama langsung menyanggupi keinginan anak mantunya tersebut. Ia tahu betapa menderitanya Meli ketika harus berpisah dengan putranya. Dengan membawa cairan infus, Mama mengantar Meli ke kamar putranya. Ia membiarkan Meli berduaan saja dalam ruangan. Mama ingin putranya cepat sadar. Oleh karena itu, ia memancing perasaan emosional Abbas dengan menghadirkan orang yang paling dicintai. Sangat jelas terlihat wajah pilu Meli menyaksikan kondisi Abbas saat ini. Tubuh penuh luka dan tidak sadarkan diri. Meli membisikkan kata-kata di telinga suaminya. "Sayang, ayo bangun. Aku ingin kita pulang." Kata-kata Meli terputus karena kini ia menangis tanpa suara. Air matanya menetes membasahi pipinya. Ia tidak tahu dan tidak melihat Abbas juga menitihkan air matanya. Namun ia masih belum siuman. Karena Abbas tidak boleh dijenguk lama-lama, Meli perlahan keluar ruangan tersebut dengan berat hati. Ingin rasanya ia menemani kekasih hatinya itu. Saat ini Meli sudah berada di ruang rawat inap di kamarnya sendiri. Ia sedang berhadapan dengan Mama dan papanya yang sudah menemani dirinya dari kemarin. Mama Abbas pun tampak berada di antara mereka. Mama hendak mengutarakan maksud dan tujuannya. Ia berencana memindahkan Abbas ke rumah sakit lebih besar. Ia berencana membawa Abbas malam ini juga untuk berobat ke Singapura. Ia ingin membicarakan masalah ini kepada Meli selaku istri Abbas. Meli yang mengerti maksud dan tujuan Mama mertuanya memilih mendukung penuh keinginan Mama. Ia ingin Abbas segera pulih seperti sedia kala, maka ia pun membiarkan Mama membawa Abbas pergi ke luar negeri untuk berobat. Namun ia memberikan syarat pada Mama mertuanya bahwa ia akan ikut kemanapun Abbas pergi. Ia tidak mau dipisahkan lagi dari suaminya. Mama menyanggupi permintaan Meli. Ia merasa semua sudah beres. Ia kembali berbicara pada seseorang lewat telepon untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keberangkatan mereka ke Singapura. Malam ini juga Mama mertua, Meli, dan Abbas berencana akan langsung terbang ke Singapura. Di sebuah rumah sakit Singapura, Abbas kini sudah terbaring di atas ranjang yang berbeda dari tempat sebelumnya. Mama memindahkan Abbas dari sebuah rumah sakit yang kecil ke sebuah rumah sakit yang besar dengan fasilitas nomor 1. Ia ingin putranya segera pulih seperti sedia kala. Esok harinya, semenjak ditemukannya Abbas, Meli kini sudah menemukan kekuatannya kembali. Raut kesedihannya di wajahnya kini sudah berangsur menghilang. Ia lebih sering menunjukkan wajah cerianya di depan Abbas, meski Abbas belum bisa melihatnya. Meli dengan telatennya membasuh tubuh Abbas. Ia dengan hati-hati membersihkan badan Abbas. Tubuh yang kuat dan kokoh itu kini lemah tidak berdaya. Selesai membersihkan anggota tubuh suaminya satu persatu, Meli merapikan selimut Abbas. Ia menyelimuti suaminya dengan perasaan sayang. Entah sudah berapa kali ia mengecup kening Abbas. Tergambar dengan jelas ia sangat mencintai suaminya itu. Begitu banyak doa yang ia panjatkan untuk kesembuhan suaminya. Malam harinya, Meli sedang berdiri di samping ranjang Abbas, memeriksa infus suaminya yang ia lihat akan segera habis. Ia hendak melangkah keluar untuk memanggil suster. Baru akan melangkahkan, Abbas telah memegang ujung jari Meli.
Seketika itu ia langsung menatap wajah sang suami. Dilihatnya Abbas telah membuka kedua matanya. Meli dengan semua perasaannya yang campur aduk langsung mendekap tubuh Abbas. Terdengar suara Abbas yang meringis kesakitan karena Meli memeluknya dengan erat. Meli seakan-akan tidak ingin berpisah lagi dengan Abbas. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi Meli karena hari ini suaminya telah kembali menatapnya. Ia rindu dengan tatapan mata itu, tatapan yang mengatakan betapa aku mencintai dirimu. Meli membelai rambut kekasih hatinya. Ia mengusap lembut kening suaminya, kening yang saat ini penuh dengan luka yang membiru. Entah terhantam benda apa saja tubuh suaminya itu. Abbas masih tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk saat Meli mengajaknya berbicara dan sedikit meringis jika tubuhnya tidak sengaja tersentuh oleh istrinya. Meli merawat Abbas dengan tekun dan sabar. Sudah 1 bulan lebih mereka berada di rumah sakit. Abbas masih belum bisa berjalan. Ia masih terbaring di atas tempat tidur. Di samping dirinya ada Meli yang sedang tertidur. Terlihat sekali wajah lelah Meli yang merawatnya selama ini. Meli yang tertidur sambil duduk dan meletakkan kepalanya di pinggiran ranjang Abbas. Dengan perlahan ia menyingkap beberapa helai poni yang menutupi wajah Meli. Abbas berusaha mendekatkan wajahnya ke arah Meli, namun baru beberapa gerakan ia sudah merasakan sedikit nyeri di sekujur tubuhnya. Merasa ada gerakan di sekitarnya, Meli langsung terbangun. "Maaf, aku ketiduran. Ada apa sayang? Mau minum?" tanya Meli. Ia berusaha untuk bangkit dari duduknya, namun Abbas memegangi tangannya. "Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersamaku," pinta Abbas. Ada nada sendu yang terdengar dari ucapannya, semacam permohonan dari kekasih yang tidak ingin ditinggal pergi. Mungkin ia merasa sedih melihat Meli saat ini yang terlihat sangat lelah. Ia seperti tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun. "Mau mandi?" tanya Meli dengan tiba-tiba membuat Abbas yang semula murung berubah raut wajahnya. Sudah beberapa hari ini Abbas hanya dibasuh dengan air hangat di atas ranjangnya. "Gak usah, gerak sedikit masih sakit semua." Ia menampakkan wajah melasnya kepada Meli. "Duduk di situ, nanti aku yang mandiin." Meli mengarahkan ujung jarinya ke sebuah kursi roda di sudut ruangan. Abbas walaupun sedang sakit, sepertinya hanya jasmaninya yang sakit. Jiwanya masih sehat walafiat. Dasar kucing, pikir Meli setelah sekilas melihat sorot mata suaminya. Meli dengan hati-hati menuntun suaminya untuk pindah di kursi roda. Dengan telaten, ia merawat Abbas. Ia mendorong kursi Abbas menuju kamar mandi. Meli menyuruh Abbas untuk di sana sebentar. Ia kembali keluar mengambil pakaian ganti suaminya. Ruang rawat inap Abbas tergolong sangat mewah. Mama sendirilah yang mengurus semuanya. Ruang kamar rumah sakit kelas utama seperti kamar hotel bintang 5. Meli berjalan kembali menuju kamar mandi. Dilihatnya Abbas sudah melepaskan pakaian yang menutupi dada bidangnya. Walau masih terlihat jelas bekas lukanya, namun semuanya hanya tinggal goresan. Pengobatan di sini membuat Meli takjub. Menurutnya penyembuhan di sini cenderung lebih cepat dan ia sangat bersyukur. Akhirnya ia dan Abbas akan segera cepat pulang jika Abbas terus membaik seperti saat ini.